Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini pertemuan kedua, saya akan menjelaskan kalian tentang materi dan perubahannya. Nah, anak-anak, kalian bisa catat poin yang penting dan nanti kita bisa diskusi di forum Zoom ya. Nah, kita lihat, materi itu apa sih? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jika saat ini kalian sedang pegang HP, berarti HP adalah salah satu contoh materi. Kalau dalam bahasa kimia, materi itu bisa disebut dengan zat. Meja, kursi, buku, pensil, semua benda yang menempati ruang dan memiliki massa itu disebut dengan materi. Udara pun termasuk dengan materi, air juga materi. Jadi materi yang ada di alam semesta ini banyak sekali jumlahnya ya. Sifat materi. Dengan mempelajari sifat materi, maka kita akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing materi. Sehingga nantinya penerapan dalam kehidupan manusia itu bisa tepat guna. Misalkan, ketika kita tahu bahwa besi adalah logam yang sangat kuat dan mudah dibentuk, maka dalam kehidupan sehari-hari besi ini banyak digunakan oleh manusia, misalnya untuk pagar, kerangka bangunan, jembatan, sepeda, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, besi juga punya kekurangan. Dia mudah berkarat saat bertemu dengan oksigen dan air. Nah, sifat materi tersebut kita bagi menjadi dua nih, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi. Contohnya adalah massa dan volume. Jadi, misalkan gula pasir dengan massa 1 kg dengan gula pasir dengan massa 2 kg, artinya jumlah materi yang ada di situ tentunya berbeda. Sifat yang kedua adalah sifat intensif. Sifat intensif itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya adalah warna, rasa, bau, titik didih. Sifat intensif. Sifat intensif itu sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat yang bisa kita lihat secara kasat mata, karena sifat ini tergantung dari penampilan fisiknya. Contohnya adalah wujud, titik didih, kelarutan. Nah, wujud materi itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Berdasarkan ikatannya, benda yang berwujud padat itu, atom dan molekulnya terikat erat satu sama lainnya, sehingga menyebabkan bentuk dan volume tetap, karena masing-masing atom terikat dengan erat. Kemudian kalau benda berwujud cair, atom dan molekulnya tidak begitu terikat erat, bisa bergerak bebas di sekitarnya, sehingga benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap sesuai dengan wadahnya. Kalau gas, atom dan molekulnya dapat bergerak bebas karena jarak antara partikel itu jauh dan tidak terikat erat satu sama lainnya. Gas memiliki sifat bentuk dan volumenya tidak tetap. Kemudian, kalau sifat kimia itu adalah sifat yang nantinya bisa kita amati setelah materi tersebut mengalami perubahan yang kekal atau perubahan yang tidak bisa balik. Contohnya kereaktifannya, perkaratan, pembusukan, pelapukan, dan lain-lain. Perubahan materi. Perubahan materi itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya banyak sekali ya. Ketika misalnya pagi hari kalian melarutkan gula di dalam air, itu adalah contoh perubahan fisika dengan cara melarutkan. Gula tetap terasa ketika kalian melarutkannya di dalam air. Kemudian kalau kalian melihat tukang kayu memotong-motong kayu kemudian merubah menjadi kursi,
dan meja, itu yang dilakukan tukang kayu hanya merubah bentuk, tapi tidak merubah sifat dari kayu tersebut. Sama halnya ketika kalian menggunting kertas, yang kalian ubah adalah bentuknya saja, tetapi sifatnya tidak kalian ubah. Kemudian kalau kalian lihat segitiga ini, ada cair, gas, padat. Perubahan cair menjadi gas kita sebut menguap. Kenapa disebut perubahan fisika? Karena gas bisa kembali lagi menjadi cair yang kita sebut sebagai mengembun. Nanti kalian lengkapi ya tabel ini ya. Jadi membeku, menguap, mengembun, menyublin itu adalah salah satu contoh dari perubahan fisika juga. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, di mana zat baru yang terbentuk ini memiliki sifat yang sangat berbeda dengan materi sebelumnya. Contohnya pembuatan NaCl atau garam dapur. Garam dapur ini terbentuk dari logam natrium yang sangat reaktif dan gas klorin yang berwarna hijau dan memiliki sifat racun. Tetapi ketika keduanya itu bereaksi bisa membentuk garam NaCl yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, itu ada ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia tersebut. Di antaranya adalah terbentuknya endapan, kemudian timbul gas, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Bisa eksoterm, yaitu melepas kalor, dan bisa endoterm, menyerap kalor. Contohnya adalah pada saat kita menyalakan kembang api. Pada saat kita menyalakan kembang api, reaksi ini disebut reaksi eksoterm karena materi melepaskan kalor. Tetapi pada saat kita menanak nasi, pembentukan beras menjadi nasi itu merupakan reaksi endoterm karena menyerap kalor. Fotosintesis adalah juga contoh perubahan kimia yang bersifat endoterm, yaitu menyerap kalor. Contoh perubahan kimia. Di dalam kehidupan sehari-hari, contoh perubahan kimia itu banyak sekali. Misalkan adalah pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia antara materi atau bahan bakar dengan oksigen. Reaksi ini kita sebut juga sebagai reaksi oksidasi. Seringkali reaksi pembakaran juga menghasilkan api. Api bisa terjadi jika panas yang dibebaskan cukup. Ada juga reaksi pembakaran yang tidak menghasilkan api. Contohnya adalah reaksi pembakaran bahan makanan yang ada di dalam tubuh kita, di mana yang dihasilkan adalah energi. Contoh kedua adalah perkaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara dan air. Contohnya adalah pada saat perkaratan paku. Di situ menghasilkan besi berkarat. Sifat besi dan karat tentunya berbeda. Jika besi itu bersifat kuat dan jika karat besi bersifat rapuh. Contoh yang ketiga adalah pelapukan. Pelapukan merupakan perubahan kimia yang terjadi karena adanya aktivitas mikroba. Contohnya adalah pelapukan kayu atau makanan yang menjadi basi. Makanan kalau sudah menjadi basi tidak bisa kembali lagi menjadi makanan yang segar. Nah, perubahan yang tidak bisa balik itu disebut perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yang ada di sekitar kita yang keempat adalah peragian. Peragian ini adalah perubahan materi yang mengandung karbohidrat atau protein bereaksi dengan mikroorganisme, ragi atau bakteri dan berubah menjadi zat baru. Contohnya adalah ketika kita membuat singkong menjadi tape atau ketika kita membuat kedelai menjadi kecap atau tempe. Nah, dari banyak contoh tersebut, berarti di sini kalian harusnya bisa membedakan manakah yang perubahan fisika dan manakah yang perubahan kimia. Selamat belajar. Nah, cukup sekian untuk materi pada hari ini. Semangat belajar dan terima kasih.